Kan kita nggak bisa ya langsung memulai itu kalau nggak benar-benar dari tangga yang pertama. Ya, Misalnya melanjutkan studi di tempat lain Betul. atau harus bekerja di tempat lain. Betul. In a positive way ya. Betul. Ya itu tadi, banyak yang sudah hilang atau sudah tangannya udah kaku ya kan. Jadi bisa dibilang mulai dari scratch lagi. Nah terus ini disusun dengan satu tema redefining proud. Jadi aku rasa ini jadi sesuatu yang kita bisa belajar dari kesalahan yang dulu. Orangnya kurang. Ya, orangnya ini siapa sih kok? Kan lagi-lagi nih tak kembalikan lagi ya. Lah dulu lo bisa. Kita 1 minggu sekali, aduh aku hampir ngomong 1 bulan sekali. Dulu kita 1 minggu sekali bisa. Orangnya ada gitu, yang melayani. Terus masa tiba-tiba langsung tinggal 1/4 orangnya gitu ya. Logika ya gampangnya kan gitu. Seberapa besar sih dampak, seberapa nyata sih? Mungkin boleh dijelaskan ya aku. Dampak pandemi selama kita 2 tahun, yang kita tadi semi vakum ya, kita harus akui juga, Proud selama pandemi 2 tahun, hampir ya adem ayem aja gitu ya, enggak banyak melakukan kegiatan gitu ya. Kalau bisa kita bilang semi vakum itu tadi gitu. Nah seberapa besar dampaknya itu sampai akhirnya kita cuman bisa ibadah 1 bulan sekali gitu. Gimana kok? Gimana Ceh? Ya 2 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya Mev. 2 tahun itu cukup banyak untuk mengubah kehidupan seseorang gitu ya, saya rasa. Mungkin dari teman-teman yang dulunya yang kuliah aja kita agak kepontal-pontal kan istilahnya selama 2 tahun pandemi. Nah sama halnya itu mempengaruhi dalam kehidupan bergereja juga. Banyak juga yang ya mengalami perubahan besar kehidupannya selama masa pandemi itu. Dan itu memang tidak ini ya, tidak bisa dipungkiri itu di dalam kehidupan Proud pun juga sangat berpengaruh. Nah, kalau bicara apakah sampai segitunya, kok sampai nggak ada gitu seolah-olah tenaga untuk melayani di ibadah Proud seperti itu. Ya, kembali lagi juga di dalam sebuah ibadah, mungkin tadi Cedian cuma sempat singgung salah satu faktor pemusik tuh yang udah lama vakum, jadi tangannya kan keriting. Tapi kan di dalam sebuah ibadah Tangannya kita keriting ya, bukan kaku gitu ya. Kalau keriting itu kebanyakan ya, ini kaku justru, kelurusan berarti. Cedian kebanyakan ke Kimbuan. Ke pas ibadah minggu lalu ya, Kimbuan ya. Jangan buka-buka dong. Oh ya nanti biar bisa buka ya ibadah yang lalu ya. Kalau mau tahu tentang ya. Kimbuan itu siapa gitu. Oke lanjut ya, sorry. Oke. Jadi kalau dalam sebuah ibadah itu ya, maaf juga teman-teman semua, kita kan bukan cuman yang terlibat di dalamnya hanya pemusik gitu ya. Mungkin WL gitu, singer, bicara, usher. Tetapi banyak sekali yang sebenarnya dibutuhkan untuk terlibat. Apalagi di masa pandemi ini juga kita mau nggak mau harus menyediakan sarana hybrid, online. Nah itu merupakan sebuah hal yang baru juga, yang harus kita gali untuk di dalam pelayanan. Nah itu nggak mudah untuk membangun itu semua. Karena itu banyak sekali faktor yang sebenarnya dibutuhkan di dalam sebuah ibadah. Nah karena itu kenapa kok sampai apakah segitunya? Ya karena pertama SDM-nya sendiri sudah berkurang. Yang kedua untuk menjalankan sebuah ibadah sekarang di saat ini kita butuh lebih banyak effort. Nah kira-kira kayak gitu Mem. Oke. Mungkin cukup dulu ya. Tadi Ko Ronald sudah sempat gini. Kayaknya mau menambahkan sesuatu. Enggak apa-apa. Ada porsinya. Mungkin siapa tahu yang mau tak sampaikan ini kamu mau tanya duluan. Belum. Oke. Minta ditanya dulu ya Ko Ronald. BTW aku baru sadar ini aku tadi belum menjelaskan ya. Kenapa kok yang di sini itu ada aku, Maverick, Cedian, Ko Ronald dan Ko Ivan. Kenapa kok kita berempat gitu ya. Ini enggak secara random gitu kita ada di sini, tapi juga ada tujuan kenapa kita di sini. Selain untuk ngobrol tadi ya, tapi juga Ko Ivan, Ko Ronald dan Cedian ini mewakili perspektif tertentu teman-teman gitu. Jadi bukan hanya karena kita tua ya.
Iya. Mungkin Salah satunya. Iya, salah satunya bisa. Utama. Salah dua. Iya. Iya. Tapi background yang dari tiap Koko dan Cece di sini itu yang mewakili POV yang ingin sebenarnya kita diskusikan hari ini gitu. Jadi seperti yang kita tahu juga, Cedian ini kan sekarang jadi pembina ya di Proud gitu. Jadi Cedian ini mewakili pandangan POV dari sebagai pembina dari komunitas kita. Terus Koronal ini adalah majelis pendamping dari Proud gitu teman-teman. Jadi Koronal selain mendampingi kita, Koronal juga tahu gitu ya ruang dapurnya majelis itu kayak gimana. Jadi ibaratnya jembatan lah, Mev. Betul. Jembatan. Jadi Koronal ini juga akan nanti banyak ngasih POV selain sebagai pemuda remaja, tapi juga sebagai majelis. Terus yang terakhir ada Ko Ivan di pojok. Itu Karena dia tua. Ya dari kamu, tapi lebih muda dari Dian kok. ya, ya Ko Ivan di sini memang anu sih, karena dia tua sih bener sih. Ya, Makasih loh. Ko Ivan ini sekarang kan jadi salah satu orang yang mengembangkan kurikulum di Proud gitu. Karena tadi kita sempat singgung juga, Proud ini kita from scratch, benar-benar bangun dari awal. Kita rubah sistem organisasinya, kita rubah kurikulumnya gitu ya. Dan tidak hanya merubah tapi membangun dari nol gitu. Nah, Ko Ivan ini adalah salah satu orang yang membangun itu. Jadi paling enggak dia yang cukup tahu lah arahnya Proud, cukup tahu strategi apa yang sedang kita jalankan gitu dan apa yang sebenarnya kita ingin kerjakan gitu ya, misi apa yang sedang kita kerjakan di Proud ini gitu teman-teman. Nah kita lanjut gitu ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah sempat ngobrol soal kenapa kok kita cuman bisa sebulan sekali gitu, seberapa terbatasnya SDM-nya kita gitu. Nah mungkin boleh lebih konkret ya dijelaskan gitu. Kebutuhan kita untuk menjalankan ibadah itu seperti apa? Ko, C. Jadi seberat apa sih gitu? Karena kan ya sometimes ketika kita nggak tahu prosesnya, kita cuma ngelihat end produknya di luar gitu, kita akan sulit ya melihat kesulitannya apa gitu, kebutuhannya seperti apa gitu. Boleh nggak dijelaskan lebih konkret gitu? Kalau misalnya mungkin tak kasih teaser sedikit ya, bagaimana cara kita mempersiapkan ibadah, mempersiapkan tema, itu boleh nggak diceritakan gitu, prosesnya seperti apa, sampai kita akhirnya bisa hari Minggu menjalankan ibadah di sini gitu. Siapa? Mungkin aku ya, Ko Ivan bisa jawab ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya gini, Mev. Satu kata itu sebenarnya yang sangat penting banget. Tidak hanya buat aku ya, tapi harusnya identitas gereja itu sebenarnya murid lah. Karena ya Yesus saja bilang kalau jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, cuman itu aja yang dia minta. Nah, kebetulan kita melakukan itu di gereja. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya pendekatan secara manusiawi sebenarnya. Ya, tetap kita doa lah, tetap kita doa. Tapi ya itu tadi, kita belajar dari pengalaman yang dulu-dulu gimana. Nah akhirnya ngelihat karena realitasnya kita sementara cuman bisa 1 kali sebulan. Nah justru disitulah kesempatan itu ada. Justru di sana kita bisa lebih real lagi menjadikan ya teman-teman kita ini murid. Ya sebenarnya ini satu kata yang sangat debatable lah. Siapa murid dan siapa bukan murid itu gak ada yang ngukur sih sebenarnya. Yeah. Nah cuman ya kita kadang itu sebagai pelayan di Proud ya, itu kadang kita kayak dikasih tanpa sadar ya, kita itu kayak dikasih beban untuk ayolah ajak temanmu untuk bergereja, ayolah ajak temanmu pelayanan, bersekutu segala macam. Tapi sebenarnya mengerucutnya ke murid itu. Jadi kita bisa melakukan semua itu, tapi kita belum jadi murid.
Tapi kalau kita sudah jadi murid, ya kita bisa melakukan semua itu otomatis. Dengan senang hati gitu Betul, ya. Tentunya itu dengan butuh senang hati. proses. Dan itu butuh proses. Butuh proses. Jadi ya yang dilakukan redefining proud ini sekarang adalah pendekatan secara sengaja sebenarnya untuk ya goals-nya itu. Karena goals utamanya sebenarnya itu tadi menjadikan semua bangsa murid. Nah kita mulai dari lingkup terkecil yaitu gereja, ya setelah keluarga lah. Paling jadi kalau program-program yang kita lakukan ya pasti ujungnya ke sana. Jadi ibadah sebulan sekali plus kelompok kecil itu di tengah-tengah itu mungkin di sana kita bisa secara langsung melihat kalau murid itu terbentuknya dari situ. Nah kalau di ibadah kan kita satu arah ya. Kita sulit nanya. Kita protes ke Dian, Dian ini maksudnya apa? Ya bisa diketahuin teman-temannya. Betul. Jadi kita ada kayak semacam sesuatu yang menahan untuk kita menjawab keresahan kita sebagai murid tadi. Nah kalau kita nggak ada wadah untuk itu ya tujuan itu pasti nggak tercapai. Jadi sebenarnya ini kalau aku lihat ya ada hikmah di balik masalah. Ya kalau ini dianggap masalah ya, ibadah sebulan sekali. Oke. Nah ini sebenarnya kita rancangkan selama setahun. Nah setelah setahun, nah kita bisa Review lakukan lagi. hal lain sebenarnya. Pasti akan direview lah. Pasti akan direview. Ada pilihan, semua pasti ada akan pilihannya. direview. Kalau boleh mempertajam sedikit ya, Boleh, mungkin tadi yang disampaikan sama Ivan tuh maksudnya gini, teman-teman pengurus ini bukan hanya sekedar nyari petugas, yang tugasnya adalah diberikan beban, kamu setiap minggu harus ngisi kebaktian dan melakukannya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah sebuah proses jangka panjang untuk, yaitu tadi, untuk memuridkan, menimbulkan identitas bahwa Proud ini adalah milik teman-teman bersama. Jadi pelayanan yang dilakukan itu pun pelayanan yang keluar dari hati, bukan cuma sekedar kewajiban aku minggu ini harus melayani, maka ini adalah waktuku untuk melayani, enggak. Tapi ini adalah sebuah wadah bersama, teman-teman ini bisa berkreasi. Nah, hal itu kan tentunya butuh proses. Ketika membentuk hatinya itu ya. betul, tadi. betul. Ketika kita sudah lama vakum, teman-teman tadi berkali-kali menggunakan kata scrap dari puing-puing ya. Kita ini berusaha untuk membangkitkan. Kita ini collecting the scrap. Kita ini mulai mengumpulkan teman-teman satu-satu. Yuk, teman-teman, Proud ini loh identitas kalian. Nah, itulah yang butuh proses dan mungkin teman-teman juga nggak perlu khawatir. Saya berani bersaksi bahwa teman-teman ini juga sudah melakukan porsinya dalam hal apa? Dalam hal regenerasi. Benar ya? Teman-teman ini punya divisi yang namanya Regen, yang untuk mempersiapkan pelayan-pelayan yang nantinya akan benar-benar siap melayani dari hati. Nah, itu kan sekali lagi, itu juga butuh proses ya. Jadi bukan berarti, tadi mungkin Cedian sama Ko Ivan menyampaikan kita kekurangan petugas. Itu bukan berarti kita berhenti di situ saja. Yes. Tapi yang sudah dilakukan, sekali lagi garis bawahnya adalah sudah dilakukan, adalah teman-teman ini sedang mempersiapkan. Kata kuncinya di situ sih sebenarnya teman-teman. Betul. Bukan berarti teman-teman Proud ini, udah dapat tugas ya sudah. Jadi aku cuma mau berjalan sebulan sekali. No, it's a big no teman-teman. Betul. Bahwa teman-teman ini justru sekarang ini sedang mempersiapkan supaya kita punya sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke. Aku cukup nangkep sih ya yang disampaikan tadi ya. Cuman mungkin gini kalau boleh aku tanya lagi ya Coach. Jadi sebenarnya apa benar ini tuh juga berangkat dari pelajaran di masa lalu. Tadi kan sempat ya, Ko Ivan juga sempat singgung gitu. Nah, apakah yang dimaksud pelajaran masa lalu itu kok boleh aku lebih konkret gitu ya? Apakah karena salah satunya kalau istilah anak-anak sekarang itu burnout? Asik. Ya udah nih, karena ada ibadah, kita harus cari petugas. Pokoknya kamu bisa lah, pokoknya kamu kan bisa dikit-dikit. Show reguler gitu loh. Lah, Nah, itu Koronal ini kayaknya dari tadi ngomong benar salah enggak kok, tenang. Iya. nggak mungkin dong, yang namanya pondasi baru bikin meletakkan batu yang pertama, udah ditambah itu kerikil-kerikil yang lain gini. Mungkin bahasa dulu belenda.